Selamat siang. Kita akan membuat trip dari Senduro ke Gujalit, sama-sama Kabupaten Lumajang. Nah, ini kanan ini pura ini, kanan pura, pura Senduro. Sekarang kita akan masih naik dulu dari kota Senduro sampai nanti ada pertigaan di depan. Ada pertigaan yang mana itu pembagi antara ke B29 sama ke Gujalit, ke Desa Kandangan. Desa Kandangan tuh nggak tahu sejarahnya apa, yang jelas di situ ada situs namanya situs Kandangan, yang jelas peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, ini ada pertigaan ini, coba disorot pertigaannya. Nah, itu bisa juga lewat sini kalau mau ke Gujalit, cuma nanti akan menemukan jalan jelek di situ. Mending kita naik ke atas lagi, nanti kita belok kanan terus baru turun lagi belok kanan di Desa Kandangan. Sekarang kita akan naik dulu, nanti setelah itu kita baru turun. Nah, itu udah terlihat pertigaan ke B29 sama ke Desa Kandangan. Jadi B29 itu sama puncak puncak Bromo tapi punya Kabupaten Lumajang. Nah, ini pertigaan ke B29 sama ke Desa Kandangan. Kalau ke kiri itu ke B29, kita ke kanan. Kalau ke kanan ke Desa Kandangan. Dan juga bisa, tapi sebelum Desa Kandangan nanti kita belok kanan lagi untuk ke arah Gujalit. Kondisinya masih hutan, tapi ini bukan hutan. Ini milik perorangan tapi banyak perkebunan. Banyak perkebunan punya warga. Nah, ini tuh orang panen kelapa. Sip, tempatnya asri, dingin. Cuman ya jauh dari perkotaan lah, tapi tetap orang sini tidak ketinggalan pendidikan. Banyak juga pejabat-pejabat kita yang asli Senduro, biarpun tempatnya terpencil di desa begini, tapi banyak juga yang jadi pejabat dan pintar-pintar. Nah, kita ini udah memasuki Desa Kandangan. Desa Kandangannya kita udah masuk. Sebentar lagi ada pertigaan. Kita tidak terus, kalau terus ke Desa Kandangan dan ke situs Kandangan, kita akan belok kanan menuju ke arah Gujalit. Menuju ke arah Gujalit. Nah, itu ada satu tanjakan. Nanti habis ini kita akan turun dulu. Kita akan turun. Nah, ini pertigaannya. Kita akan turun. Kalau lurus ke Desa Kandangan dan ke situs Kandangan. Situs Kandangan dekat, tidak jauh dari sini. Belok kiri, belok kanan sampai. Kita ke arah Gujalit ya. Ini kita turun dulu, tapi nanti di sana tanjakan dan turunannya ngeri. Ngeri tanjakan dan turunannya. Nah, ini turun dulu sampai banyak, pokoknya turun. Karena tadi dari Senduro ke pertigaan B29 itu naik tajam. Sekarang berarti kita turun tajam. Nah, ini kondisinya masih situasi pedesaan karena memang di desa. Jadi ini masih tetap masih masuk Senduro, ini masih belum ke Gujalit. Karena kalau Gujalit itu kecamatan sendiri. Ini rutenya. Jadi kalau kita mau ke Gujalit tidak perlu lewat turun ke Lumajang. Ada jalur alternatif di sini. Nah, ini ada gadis desa, lumayan cakep, masih muda tapi kayaknya sudah nikah. Nggak usah, itu istrinya orang. Nah, ini masih terus turun sampai ke sungai. Turun sampai ke sungai ini. Ini terus turun sampai ke sungai. Kita ganti operator. Kemarin untuk namanya kamera dipegang oleh junior saya. Tapi sekarang ini khusus karena junior tidak ikut, yang menggantikan adalah bos saya. Jadi bos saya daripada tidak punya kerjaan, tak suruh nyonting.
Kalau saya sih sopir. Kalau sopir ya tugasnya nyopir. Kalau nanti nyetir malah saya dimarahin. Makanya terpaksa terus saya yang nyonting. Nah ini pertigaan keluar kalau kita tadi belok. Nah pertigaannya tolong disot. Nah ini pertigaan alternatif juga ini. Cuman di dalam itu jalannya jelek karena sangat kampung banget gitu loh. Kalau yang ini memang jalur yang diciptakan pemerintah penghubung dari Kecamatan Senduro ke Kecamatan Gusialit. Cuman ya hati-hati, di sini jalannya kecil, terus turunannya curam dan naiknya juga curam. Nanti kita lihat ya di perjalanan ke depan, turunannya serem banget. Nah ini aja udah turun agak curam ini. Nah jadi sepi memang, tapi tetap harus hati-hati karena ya itulah kita tahu karakter orang desa, dia sudah tahu sepi kadang banter. Kalau kita banter, dia banter, nanti pas di tikungan sama-sama kaget, bahaya, nanti malah bisa terjadi doorbrake blung ya, nanti bisa jadi jatuh bersama-sama. Nah ini ibu-ibu hati-hati, memang ibu-ibu harus hati-hati. Ini turunannya tajam banget, nanti setelah itu nanjaknya tajam juga. Tapi banyak di sini, kalau nggak salah ada 6 titik kita menyeberangi sungai. Berarti kesimpulannya ada 6 kali kita turun dan 6 kali kita naik. Monggo kita hitung mulai dari sekarang. Ini ke 1 ya. Ini ke 1. Sekarang kita naik ke 1 ini. Sungai ke 1. Nah, nih nanjak terus ya sekarang. Nanti setelah tanjakan habis, turun lagi ke sungai lagi. Begitu sampai Gusialit. Ada 6 sungai yang harus terlewati. Kalau sampai 6 sungai yang terlewati, nanti salah jalur, bro. Infonya seperti itu. Nah nih setelah kita naik nanti akan turun lagi. Nah ini masuk ke turunan kedua. Kita hitung 6 kali pasti sampai sudah. Saya jamin sampai ke Gusialit. Nah ini turunan kedua, lebih curam dari turunan pertama. Nah turunannya kayak begini, bro. Ini harus hati-hati banget. Nah setelah ini tanjakan yang paling curam dari ke-6 tanjakan yang ada. Ya ini panjang, curam, panjang dan lama. Nah ini jadi tetap kondisi kendaraan diperhatikan dan situasi juga diperhatikan biar tidak terjadi kecelakaan. Ini tanjakannya curam banget tuh. Naik terus ke atas. Nanti setelah tanjakan ini habis, langsung ke turunan ketiga. Sekarang masih turunan kedua itu tadi. Turunan kedua. Nah, kalau crash begini memang harus ada yang ngalah salah satu. Kalau sama-sama ngotot nanti malah tambah macet. Nah, ini langsung ke turunan ketiga. Nah ini tidak tahu di desa apa ini ya namanya ya. Yang jelas di ini ada pertigaan. Ini turun bisa langsung ke Lumajang. Kalau nggak salah saya pernah keluarnya di daerah Sukodono. Oh bro, ada latihan bro. Ada latihan anak sekolah pramuka ini kayaknya. Loh. Perempuan dan laki-laki dipisah. Tidak digabung, mungkin ini sekolah Islam. Oke, itu iklan saja. Kita lanjut lagi, masuk ke turunan ketiga. Tuh simbolnya turun. Nah, kita turun. Nanti banyak juga tempat-tempat wisata di sepanjang perjalanan dari Senduro ke Gusialit. Banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Nah, yang jelas bukan wisata modern tapi wisata alam. Karena kalau di sini modern, ada siapa yang mau datang ke sini? Kalau wisata alam, ada aja warga sini atau warga luar yang mau berkunjung ke destinasi wisata di sini. Tapi yang jelas
yang sudah terkenal itu adalah destinasi wisata Kebun Teh Kertawono Gojalit. Itu terkenal banget. Makanya kita sekarang mau ke sana, kita mau lihat wisata Kebun Teh Kertawono ya, Kertawono Gojalit. Nah, ini juga wisata tuh di atas tuh. Apa itu namanya tulisannya itu? Nah, itu wisata juga. Nah, sekarang ini turunan dan tanjakan ketiga. Nah, tapi tidak terlalu panjang, curam cuma tidak panjang. Curam cuma tidak panjang. Nah, ini masih suasana pedesaan terus, asik seger. Jadi ini masuk apa ini? Kecamatan apa ini? Balai Wonokerto. Oh, ini desa Wonokerto. Desa Wonokerto. Setahu saya Wonokerto itu ada di Kecamatan Bantur. Ini kok ada di Senduro ya. Nah, ini mungkin kayaknya ini orang lagi belajar nyetir jadi agak lambat, tidak apa-apa, biar apa, mungkin bapaknya ngajari anaknya biar bisa nyetir mobil. Oke, no problem, belajar yang rajin tapi tetap hati-hati karena ini kendaraan. Sekarang kita masuk ke turunan keempat. Turunan keempat tipis banget, tipis, tidak panjang. Cuman turunnya, naiknya lumayan juga lah, naiknya lumayan, lumayan pol. Selesai. Nah, ini nanti habis ini kita masuk ke turunan keempat itu. Sekarang kita akan masuk ke turunan dan tanjakan kelima. Ini masuk ke desa apa tadi, Wonokerto. Padahal kita mau ke Kertawono, namanya cuma dibalik-balik aja. Nah, ini kita masuk turunan kelima, landai. Karena apa? Panjang. Kalau tadi pendek tapi curam. Kalau ini landai banget, tapi panjang loh, turunnya lama loh. Nah, nanti di depan ini kalau nggak salah ada juga destinasi kayaknya. Nah, nih masuk turunannya. Jeluk ambles mak bro, tuh ada pemandian apa itu? Nanti ditolong di shot pemandian apa itu biar teman-teman nanti kalau kesini, waduh tulisannya Malik gak ketok. Nah, itu pemandian, tapi enggak apa-apa, tujuan kita tetap ke wisata Kertawono. Sekarang kita naik lagi ya, kita naik lagi. Tanjakan kelima udah kita lewati. Berarti kesimpulannya kurang satu tanjakan turunan dan tanjakan. Turunan dan tanjakan ke-6. Ini kita naik di tanjakan kelima. Lumayan agak deder juga, tapi ya masih bisa dilewati dengan aman. Nah, ini kita mau masuk ke turunan dan tanjakan ke-6, turunan dan tanjakan terakhir. Jadi nggak jauh, ini paling kurang antara 3 kilo kalau menurut tadi patok DMJ tadi ya, ke Kertawono kurang 3 kilo. Nah, ini turunan yang paling akhir, turunan dan tanjakan ke-6. Nah, ini dia. Habis itu sungainya habis, kita tinggal menuju ke Kertawononya saja. Nah, tanjakan masuk ke, terus masuk ke hutan jati. Ini hutan jati, hutan waru sih. Kayaknya jati kayaknya. Oh iya, jati. Berarti kalau jati kesimpulannya ini lahan perhutani berarti. Masa lahannya penduduk seluas ini? Kayaknya punya perhutani. Nah, ini lahan jati, kiri kanan jalan,
Lumajang. Dari Senduro turun dulu ke Lumajang, terus naik lagi. Waduh, itu enggak cukup 1 jam, bisa 2 jam. Tapi kalau lewat sini cukup antara 20 menit sudah nyampe. 20 menit saja sudah sampai, Mak Bro. Nah, nih. Aduh, sampai sudah. Ini tinggal dikit aja. Kita lewat yang lurus ya. Lewat sana juga bisa. Lewat belok kiri tadi bisa. Cuman kita lewat sini aja. Nanti biar ke Jalan Poros Lumajang Gujalit kita lewati. Nah, ini kita turun. Kalau termasuk ini sungainya jadi 7, tapi saya enggak pernah lewat sini. Saya biasanya langsung naik. Itu cuma 6. Kalau ini berarti bonus ya. Oh, jembatan Cilik enggak kehitung lah. Jembatan Cilik kok ya. Jadi nah ini kita akan masuk ke Jalan Induk Lumajang Gujalit. Ini udah jalan resminya yaitu ini. Jadi kalau dari Lumajang mobil ini kalau saya nggak bisa Pak, karena di tepi. Bapak maju aja, kok mundur. Mending maju Pak. Waduh, bapaknya kurang canggih ini. Orang Lumajang. Sebetulnya maju turunkan sedikit aja Pak. Sabar teman-teman ya, ada iklan lewat nih. Iklan lewat. Jadi ya mau gimana lagi. Lah bapaknya minta mundur. Seharusnya maju turun sedikit selesai bro, tapi tidak apa-apa, iklan biasa. Nah ini Jalan Poros, Jalan Induk Lumajang Kertowono, Lumajang Gujalit ya ini. Nah kita sudah pindah jalur Poros. Kalau tadi kan Poros Lumajang Senduro, sekarang Poros Lumajang Gujalit. Aman ini sudah. Sampai kita paling 5 menit. Nah ini kita sudah masuk ke Kecamatan Senduro. Nah, tadi kalau kita yang belok kiri tadi keluarnya di sini, di kiri itu. Nah, ini di kanan ini ada desa desa Kertowono ya. Nanti ada polsek. Berarti kesimpulannya kita sudah masuk ini di Gujalit. Di kanan tolong di shot. Nah ini kantor camat Gujalit dan polsek Gujalit. Nah kita udah sampai teman-teman. Tinggal nanti kita akan tunjukkan pintu gerbang masuk ke perkebunan teh Gujalit. Nanti di depan ya. Nah nih kita akan masuk lah, itu desa wisata Gujalit ya, jelas desa kita masuk bro. Nah itulah, itu trip jalur dari Senduro ke Gujalit tidak melewati kota Lumajang. Jadi alternatif ya, itu alternatif daripada turun dulu. Mending langsung aja, ada kok jalannya enak kan, tadi sudah saya videokan semuanya, jalannya enak, aspal, hot mix total. Begitu trip hari ini Senduro Gujalit. Terima kasih, selamat siang.